dan Amrullah, insya Allah akan bersama dengan Mas Bodi dan juga Mas Reski yang akan memandu untuk training Python. Untuk training Python ini, insya Allah kita akan bahas beberapa hal ya. Dan ini masih basic. Jadi harapannya nanti rekan-rekan bisa dapat insight-nya. Meskipun kita kan sekarang udah tahu ya, sekarang udah ada beberapa AI bahkan untuk di Google Colab atau Python yang ada di Google itu sendiri juga ada AI sebenarnya. Dan tapi kalau misalkan kita cuma bikin AI tapi belum tahu sintaks dasarnya, sama aja kita kan eh, beli sesuatu di dalam karung. Jadi kita nggak tahu tuh. Jadi itu alasannya kenapa kita perlu untuk mengetahui sintaks-sintaks dasar yang ada di Python ya. Untuk kali ini kita akan bahas apa aja yang perlu kita persiapkan, terutama untuk yang instalasi ya. Untuk instalasi ini rekan-rekan bisa ini buka yang di grup. Di sini ada tutorialnya dalam bentuk drive dan juga ada recording. Jadi rekan-rekan bila mana ingin melihat untuk kelasnya, recordingnya, materinya, bahkan untuk menaruh tugasnya. Ini ada satu pintu ada di sini. Jadi harapannya rekan-rekan perlu ngisi. Dan ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat dan juga pengganti SKS untuk rekan-rekan yang dari S1. Oke, untuk yang pertama kita akan bahas terkait silabus terlebih dahulu ya, sebelum nanti kita masuk ke dalam materi terkait instalasi. Jadi nanti instalasinya bisa kita lakukan bersama-sama atau nanti bisa setelah pertemuan ini. Jadi pas waktu udah selesai, nanti rekan-rekan bisa coba untuk instalasi mandiri dan bisa langsung mencoba di Google Colab-nya. Karena untuk Google Colab itu tidak perlu instalasi sama sekali. Sedangkan untuk yang lain, yang kita menggunakan environment yang lain, itu masih menggunakan instalasi gitu. Untuk yang pertama, kita akan bahas terkait silabus. Untuk silabus kali ini, kita akan baginya menjadi ada 5 pertemuan dan insya Allah ini akan cukup komprehensif dari dasar-dasar sintaks sampai dengan untuk membentuk suatu grafik-grafik yang ada di Python. Untuk pertemuan pertama, nanti kita akan bahas terkait eh, apa itu pengenalan environment, terus instalasinya, sampai juga nanti terkait dengan fungsi sederhananya. Dan juga nanti ini ada tugas ya, tugas terkait yang di sini. Jadi rekan-rekan bisa langsung membuatnya. Untuk yang sini ada pertemuan kedua, nanti kita akan bahas terkait logical. Karena untuk logical ini biasanya kita akan gunakan untuk if, elif, dan else ini nanti bila mana if-nya di atasnya nggak bisa, nanti akan turun dan turun. Jadi ini main logic. Dan ini pasti bakalan sering kita akan gunakan. Dan sini ada tugasnya nanti eh, yang akan kami berikan. Kemudian ini ada juga ada loop dan juga function yang lainnya di pertemuan ketiga. Dan seterusnya ini nanti ada tugasnya juga. Jadi rekan-rekan bila mana tugasnya ini perlu dikerjakan semua ya. Terus ini ada pertemuan keempat terkait error handling dan juga memasukkan data Excel ke dalam Google Colab. Dan di sini ada tugasnya. Dan terakhir ini ada visualisasi dan juga review materi. Dan eh, harapannya sebelum pertemuan 5 ini rekan-rekan semuanya harus sudah selesai tugasnya. Jadi sebelum ini sudah ada dan harapannya sih setiap kali pertemuan itu langsung dikerjakan tugasnya. Dan untuk tugasnya nanti akan disampaikan di pertemuan di akhir pertemuan. Ini untuk di sini kan sudah ada tugasnya. Ada kemungkinan nanti ada tambahan-tambahan tugas. Jadi nanti stay tune aja untuk di akhir dari materi itu harus dilihat. Ini untuk pertemuannya. Jadi untuk pertemuannya setiap hari Rabu dan diadakan setiap jam 4 sampai selesai. Ini bisa jadi sampai mendekati maghrib gitu. 1 jam 30 menit atau bahkan sampai 2 jam. Terima kasih. Ini untuk silabusnya.
Dan sekarang kita masuk terkait dengan instalasi yang perlu dilakukan. Instalasinya ini ada di pertemuan satu. Di sini ada tulisannya. Untuk instalasi, ini pertama itu kita perlu mendownload untuk interpreter. Jadi Python ini sebenarnya interpreter seperti Excel. Jadi Excel kan di situ ada kayak rumus-rumus tersendiri gitu ya. Ini Python juga sama. Jadi ini merupakan salah satu interpreter. Ini bisa di copy, paste, taruh sini ya. Di sini nanti masuk ke dalam Python sini. Tapi kalau rekan-rekan kepengen nyoba untuk download yang paling terbaru, ini bisa pilih ya Windows atau yang mana. Kalau saya kan pakai Windows, jadi bisa milih ini dan juga langsung pilih ini. Dan ini bisa di-download. Dan ini kelebihannya di sini masih cukup ringan ya interpreternya. Ketika sudah, nanti bisa di install di klik kanan ya, di run. Run as administrator. Ini baik, Mas Alfi. Oh, bila rekan-rekan mau ingin nanya, bisa langsung diinstruksi aja ya. Oke, selanjutnya ketika sudah, ini nanti di run administrator bisa milih ini, install no langsung. Nah, ini karena saya sudah, jadi sorry ini nggak bisa saya ikuti rekan-rekan. Jadi nanti langsung tinggal di klik OK aja. Untuk instalasi ini saya disclaimer terlebih dahulu ya. Setelah dia interpreternya udah terinstall dan juga IDE atau Integrated Development Environment-nya terinstall, dia perlu restart. Jadi saran saya untuk environment yang lain ini, jadi environment itu ada beberapa ya. Ada yang pakai Visual Studio Code, terus ada yang pakai Jupyter. Jupyter ini maksudnya ke Anaconda yang ini. Nah, itu perlu restart terlebih dahulu. Jadi ini saya kasih tahu aja tutorial caranya, garis besarnya. Nanti rekan-rekan bisa install sendiri masing-masing setelah materi ini udah selesai gitu. Oke, jadi untuk yang ini caranya tinggal di oke ini ya. Terus habis itu baru diinstal. Untuk yang IDE-nya, untuk yang Visual Studio Code, ini bisa di copy paste. Ini bisa ngikuti mau yang mana ya, disesuaikan sama OS-nya rekan-rekan. Kalau saya kan ini Windows, bisa download di sini Windows. Ini nanti bisa sama, jadi nanti langsung di ini ya, di install. Ketika sudah install, ini saya coba tampilkan. Intinya tinggal di install. Oh ini nggak bisa nih, karena saya sudah ada jadi sorry agak sulit. Jadi nanti diinstal tinggal di oke-okein aja sampai selesai. Ketika sudah, nanti satu hal yang rekan-rekan perlu lakuin itu langsung buka Visual Studio Code ya. Itu nanti bisa install yang namanya ekstensi. Ekstensi yang perlu diinstal itu ada dua. Pertama itu Python. Nah, itu yang Python yang ini. Nanti bisa diinstal. Dan satunya lagi itu namanya Code Runner. CODE Runner. Ini nanti langsung diinstal. Jadi dua ini yang perlu diinstal dan nanti ketika sudah baru rekan-rekan bisa menggunakan di Visual Studio Code. Jadi Visual Studio Code itu nggak cuma ini aja ya, tapi harus diinstal juga ekstensinya. Ketika sudah, dia baru bisa tuh milih yang di sini. Dan biasanya pertama-tama itu nanti disuruh milih tuh untuk taruhnya itu di mana.
Tepatnya, untuk tepatnya itu di mananya itu biasanya yang bisa itu rekan-rekan di awal tuh. Nanti bisa milih folder taruhnya di mana. Tapi itu biasanya saya agak jarang pakai ini sih, Visual Studio Code. Yang biasanya sering itu Mas Bodi nanti bisa jelasin tuh eh yang ininya seperti apa. Yang saya seringnya itu biasanya pakai antara Jupyter sama Google Colab. Kalau Jupyter ini emang sih akan lebih berat karena kalau di sini ya uh, Visual Studio Code ini cuma butuh beberapa MB, cuma 20-an. Tapi kalau yang Jupyter ini perlu download sekitar berapa ratus gitu, 700 atau berapa ratus. Jadi yang tadi link itu di copy paste, ini langsung skip registration aja. Di sini nanti langsung bisa download untuk ini Windows-nya. Nah, ini nanti bisa download ini. Ketika udah di-download, nanti baru tuh masuk yang namanya Anaconda Navigator. Anaconda Navigator itu nanti ditekan, nanti di situ nanti ada pilihan Jupiter. Maaf ini masih nunggu ini softwarenya. Ini untuk caranya itu juga sama ya sebelumnya ya. Ini tinggal di oke-oke aja sampai selesai pas waktu installnya. Oke. Ketika sudah, nanti coba cari yang namanya Jupiter. Yang Jupiter ini mana? Ini. Tinggal nanti di-download. Kalau saya kan sudah pernah download, jadi tinggal di launch. Jadi launchnya nanti untuk masuk ke Jupiter bisa dari sini. Nanti langsung muncul di websitenya rekan-rekan. Tetapi ini ya, si Anaconda ini, setahu saya dia nggak pakai internet. Jadi aman-aman aja kalau misalkan tanpa internet. Tapi untuk pemrosesannya dia membutuhkan CPU-nya kita nih, kinerja dari komputer kita. Begitu juga sama Visual Studio Code. Itu juga pakai kinerja laptop kita. Ini berbeda sama si Google Colab yang nanti akan saya jelaskan. Untuk Jupyter ini berbeda sama yang Visual Studio Code ini. Kalau Visual Studio Code ini kan dia perlu di setting foldernya di mana ya. Untuk pertama kali nanti akan ada pilihan tuh mau taruh di mana. Kalau karena saya sudah pernah jadi ini udah saya bingung cara untuk gantinya. Tapi kalau untuk di Jupyter ini udah pakem. Itu biasanya ada di coba rekan-rekan buka di ini di eh, Windows Explorer itu di local disk C, terus di user, terus habis itu di nama user kalian. Biasa kan ada nama kalian atau kalau di saya ini laptop saya namanya PVF 4D8. Di sini nanti akan muncul tuh di sini lamanya ini sesuai dengan yang ada di sini Jupyter. Jadi dia itu menampilkan yang ada di user. Itu untuk di Jupyter ini berbeda dengan yang ada di Visual Studio Code. Kalau Visual Studio Code kan bentukannya nggak ada tabular ya, nggak ada per sel-sel. Sedangkan untuk yang di sini dia nanti akan bentukannya per sel. Contohnya di sini ya. Ini saya buka, ini bentukannya per sel. Ini kenapa saya sering pakai ini karena dia bentukannya per sel. Jadi ini bisa di run per sel. Untuk runningnya tinggal CTRL plus enter bersamaan. Itu. Ini untuk pengenalan di Jupyter. Ini sebagai pengenalan aja ya. Untuk yang lebih detail, ini kita akan masuk yang namanya eh,
Google Colab. Kelebihannya Google Colab ini dia bisa kita koneksi sama orang lain. Berbeda sama yang ini ya, dua sebelumnya, Visual Studio Code dan juga Jupyter. Ini dia pakainya kan komputernya, komputer kita. Jadi kalau misalnya kirim ke orang lain, kan berarti harus ngirim file kan. Sedangkan untuk yang di sini Google Colab, ini masuknya ke Google Drive rekan-rekan masing-masing. Jadi selama kalian punya akun Google, kita juga udah bisa pakai Google Colab ini. Ini untuk pertama kali eh, rekan pakai itu tinggal ini aja, eh, CTRL tinggal di copy paste aja, tinggal di oke. Di sini nanti bisa langsung pencet new notebook. Jadi nanti akan muncul tampilan pertama kali. Nanti tampilan pertama kalinya itu seperti ini. Atau kalau misalkan kalian nggak ada ya, nggak ada tampilan ini, tinggal yang bagian tadi, link tadi, sorry, saya coba ulang lagi. Bila nggak ada new notebook, itu nanti tinggal pencet cancel aja, terus dipencet file, baru nih new notebook in drive. Untuk di sini biasanya drive-nya itu ada di sini ya, di awal-awal itu biasanya ada di, saya tampilkan coba. Filenya itu biasanya ada di yang namanya collab notebook. Nah, collab notebook ini beberapa file yang rekan-rekan telah buat ya. Ini yang kayak tadi nih. Itu nanti ketika udah di save, nanti nyambungnya itu di sini, collab notebook. Meskipun di tempat yang lain itu juga bisa pakai, tinggal dipencet plus, more, di sini ada Google Colab. Ah gitu. Jadi ini pengenalan dasar dari Google Colab. Dari rekan-rekan apakah ada yang ingin ditanyakan terkait pengenalan ini? Bila tidak ada, kita bisa langsung masuk ke materi yang akan dipandu oleh Mas Bodi. Halo, Halo, halo. kedengaran suara saya ya? Aman-aman, Oke, Mas. oke, sebentar. Saya siapin ininya dulu. Share. Kelihatan nggak? Kelihatan, Mas. Kelihatan ya. Sebentar, ini bisa ngeliatin chat nggak sih? Teman-teman nanti kalau misalnya ada yang mau tanya selama saya ngejelasin, boleh di chat aja dulu ya. Jangan interupsi suara, biar nggak terganggu mungkin. Jadi bisa ditanyain lewat chat dulu, gitu ya. Oke, sebelumnya perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman. Terima kasih udah mau datang dan apa atau hadir di tutor Python pada sore hari ini. Perkenalkan, saya Budi Mula Satya Jati. Saat ini saya mahasiswa S2 Teknik Mesin dengan peminatannya Automation dan Sistem Manufaktur angkatan 2023. Nah, sebenarnya kalau bisa dibilang saya bener-bener into Python tuh sejak 2023 pas saya S2. Eh, jadi ya belum lama sebenarnya, tapi kenapa saya mau nge-sharing ini karena selain pengen sharing aja sih memang terus agar saya tuh ingat juga gitu basic-basicnya nggak lupa seperti itu. Nah, sebelum ini judul pertemuan pertama tuh kita membuat function dalam Python ya. Jangan takut dulu tiba-tiba langsung kita bikin function gitu ya. Soalnya eh, di function itu kita sebenarnya bisa banyak belajar banyak hal daripada kalau kita belajar bener-bener dari yang basic gitu. Kalau basic banget nanti cepet bosen. Jadi kalau kita pakai function ini apa ya? Kita kayak punya tujuan gitu. Bikin Python tuh buat apa sih? Kayak gitu ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pertanyaan pertama nih buat teman-teman. Ada nggak di sini yang belum pernah melakukan coding sama sekali? Boleh dijawab di chat ya. Ada yang belum pernah sama sekali? Oke, oke, oke. Ada Ivan, Mukhtar.
Terus Arlendi, Damar, Alfianto, Duha. Oke, kalau yang udah pernah belajar Python ada nggak? Atau ngambil kursus atau apa gitu? Ada? Belum pernah. Satria nih berarti udah pernah ya? Atau belum? Saya baru basic, oke. Pak, oke. Oke, oke. Biasanya, oke, gini deh. Sebenarnya teman-teman, kalau misalnya bilang belum pernah coding sama sekali tuh, kayaknya hampir nggak mungkin. Selamat kalau teman-teman pernah melakukan yang namanya Excel. Maksudnya pernah apa namanya menggunakan Excel itu sebenarnya udah bisa dibilang melakukan coding ya. Kayak misalnya kita nulis sama dengan if dalam kurung apa titik koma apa gitu ya. Nah, itu sebenarnya udah masuk coding. Cuman kalau di Excel itu kan udah interpreter tuh udah jadi kayak jadi satu gitu ya. Maksudnya udah apa ya? Jadi kayak misalnya kita masukin apa? Kita nggak bisa ngotak-ngatik banyak gitu di Excel. Kalau di Python itu sebenarnya bisa. Kita lebih kreatif membuat apa ya namanya membuat perhitungan gitu. Di sini kalau teman-teman yang udah pernah belajar Python itu ada yang kursus atau yang otodidak? Boleh dijawab yang pernah belajar Python? Otodidak. Ada lagi yang kalau ada yang kursus pernah ada nggak? Tutor dari YouTube. Ada matkulnya. Oke. Ini matkul. Oke oke. Haha. Ada belum pernah baru lihat-lihat dari YouTube. Ah, kebetulan saya juga waktu pertama kali terpapar sama Python ya, maksudnya pertama kali belajar Python tuh yang pertama diajarin biasanya tipe data, terus operator matematika gitu bener ya. Nah, kenapa di sini saya langsung belajar bikin function? Karena di dalam function itu semua yang dasar-dasar tadi itu akan kita pakai gitu. Jadi nanti misalnya kita ada tipe data, operasi matematika, ada loop function dan lain-lain, kita akan belajar di function kita akan belajar sambil jalan sambil bikin functionnya itu. Gitu ya, teman-teman. Bisa dipahami ya? Kalau ada yang kurang jelas nanti tanyanya di chat, oke? Terus sorry. Nah, gini teman-teman, kalau di Excel kan kita misalnya ada sorry, di sel A nomor 2 itu ada angka 2, di sel A3 ada angka 3. Nah, kalau kita misalnya mau jumlahkan kan kita sama dengan A2 ditambah A3, nanti begitu di enter dia keluar angka 5 gitu ya. Kalau di Python itu kita nggak punya sel. Jadi kita harus bikin wadah sendiri, yaitu namanya variabel. Kalau di contoh ini kita misalnya angka pertama itu sama dengan 2, angka kedua sama dengan 3. Habis itu kita lakukan operasi matematika, jadi hasil penjumlahan sama dengan angka 1 ditambah angka 2. Terus kita print hasil penjumlahan adalah 5 gitu. Beda ya kalau misalnya Excel kan begitu variabel apa udah ada di angka di selnya 2 sama 3 tinggal disama dengan sel 1 ditambah sel 2 enter keluar hasilnya di sel yang ketiga gitu ya. Nah, tadi dijelasin juga ya sedikit teman-teman soal interface yang digunakan kalau pakai Python. Sebenarnya kalau pakai Python itu ada 4 yang setahu saya yang bisa dipakai. Colab, Jupyter, ada Visual Studio Code, sama Notepad sebenarnya bisa gitu. Cuman kalau Notepad bener-bener apa ya nggak ada panduannya gitu pakai Notepad untuk Python. Kalau di Visual Code kita bisa ngelihat inilah misalnya ada yang nggak sesuai dia berubah jadi warna merah, ada yang error berubah jadi warna merah, atau ada yang variabelnya salah gitu, nanti dia warnanya kuning atau apalah gitu. Nah, di sini teman-teman, sebelum kita lanjut ke bikin function, saya mau kasih lihat dulu apa namanya collab. Saya nggak karena saya nggak install Jupyter, jadi saya nggak akan saya kasih lihat tuh collab sama si Visual Code gitu ya. Kalau Jupyter itu sebenarnya mirip sama Colab bentukannya ya, maksudnya visual interface-nya tuh mirip sama Colab.
Nah, si Jupyter ini juga tadi dibilang sama Mas Wildan, kita harus install extension dari Jupyter ke mana? Visual Code. Itu karena nanti si Visual Code-nya itu akan bentuknya mirip-mirip gitu sama Jupyter Notebook. Oke, saya kasih lihat dulu yang Visual Code ya, teman-teman. Nah, di Visual Code nih ada ada dua extension yang saya pakai. Sorry, ada dua apa ya namanya? Yang satu itu benar-benar pure Python, yang satu lagi tuh notebook. Bedanya apa? Kalau yang ini, yang si tutor ini, sorry, si Python ini kita misalnya tulis ya, x sama dengan satu, tuh, terus y sama dengan dua. Katakan apa ya, z sama dengan x ditambah y, gitu Sorry ya. Mas Bodi, Ya, ya. SY-nya nggak kelihatan Mas. Oh, nggak Di sini kelihatan. masih masih ini di Oh, sorry, tampilan sorry, PPT. sorry. Ini, sorry, kelihatan udah? Oke, Oke, udah. ya, kelihatan ya. Sorry, sorry. Nah, ini kan ada x sama dengan satu y sama dengan 2 x, y sama dengan eh, z sama dengan x tambah y. Terus kita run code-nya. Sebentar, kok nggak keluar? Oke, oke, sorry. Print z. Oh, sorry, dia di terminal. Oh, sih. Oh, oke, ini berarti kita... Izin jawab Mas, perlu di Ya, save dulu Mas. oh iya lupa. Sorry, sorry. Nah, keluarkan nih angkanya 3. Ini kalau kita pakainya si langsung pakai pure yang Python ya. Jadi kita bisa lihat satu, dia akan runningnya gini. Running satu, run dua, terus ke sini, ketiga baru ke empat. Kalau di tutor, sorry, kalau yang di notebook, kita bisa bikin per cell. Kalau per cell itu gimana? Per cell itu misalnya gini, x ditambah x sama dengan satu, y sama dengan dua, gitu ya. Terus ini kita run, spread. Ke kernel kita pilih, cell kernel, Python environment, pakai yang global aja. Oke, kita run. Habis itu kita bisa, apa namanya, misalnya gini, Z sama dengan 3. Z sama dengan X tambah Y. Z. Nah, dia muncul angkanya di sini. Kalau misalnya kita mau, apa namanya, edit-edit nih, tambah 7 gitu misalnya, dia akan jadi 10. Tapi kalau misalnya, nah ini kalau misalnya kita ubah di sini satu nih, terus kita tetap di execute-nya ini nggak di execute tapi kita execute yang sini, dia akan tetap 10 walaupun dia di sini udah jadi satu. Harusnya berapa? Satu tambah satu sama tambah 7 sama dengan 9 kan. Caranya ini kita harus execute dulu, terus di sini lagi kayak gitu. Itu perbedaannya antara notebook sama eh, pure yang Python. Kenapa kita perlu ada sel-sel kayak gini? Ini kan karena line-nya baru satu, dua, tiga. Bayangin kalau ada 1000 sel, 1000 line, terus ada error di salah satu line yang kita nggak tahu ada di mana gitu. Tiap kali kita mau perbaiki harus runningnya dari atas gitu. Kalau misalnya kita pakai yang cell, kita nggak perlu apa namanya ngulang dari awal. Cuman perbaiki bagian blok kode mana yang error gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Sebentar. Izin bertanya Mas, Ya, ya. barangkali ekstensinya yang untuk yang sel-sel ini yang di Visual Studio Mhm. apa Mas? Extension maksudnya? Extensionnya apa? Yang di visual ini kan yang atas ini Jupyter. Oke. Ini Jupyter. Yang Jupyter Notebook itu selalu akhirnya .ipynb. Kalau yang pure Python ya .py gitu. Sebentar. Oke, Mas, ada yang ya, ya ya. itu dia Kata yang di Jupyter Notebook itu dia kan pakai Shell ya. Itu kalau kita buat file yang apa
akhirannya IPNY IPYNB itu YNB, otomatis udah ini otomatis udah jadi sel, nggak kayak yang betul. PY. Udah Oh otomatis jadi sel. Kayak ini sih kita coba bikin ya. ya, Misalnya kita mau bikin apa nih? Sorry, sorry, sini. Kita bikin tutor 2 misal gitu ya. Tutor 2 dot IPYNB. Dia langsung berubah kan kelihatan nih ikonnya. Ikonnya sama kayak ikonnya si Jupyter kan tadi di sel itu. Terus kita enter aja. Udah. Bikin selnya kita pencet yang code. Bedanya apa kalau Markdown? Kalau Markdown itu kita cuman nulis judulnya misalnya import gitu. Import tuh kita masukin library, sedangkan kalau udah coding, code-nya dia akan muncul kayak gini, berubah warnanya gitu. Sorry, tadi yang nanya siapa? saya Mas. Oh, Mas Rashid ya. Eh, Kira-kira sampai sini, oke? Ada yang mau Oke, nanya lagi nggak sebelum kita lanjut? aman Mas. Aman ya? Oke, sekarang kita balik ke sini. Tadi ya kita udah bisa lihat apa namanya kalau pakai notebook sama kalau yang pure Python gitu. Yang collab sebenarnya sama kayak yang IPYNB tadi, cuman dia warnanya putih. Itu bawaan dari si Google Colab. Nah, tadi sekarang kita bahas apa sih sebenarnya function itu gitu ya. Function itu eh, blok kode yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu. Fungsi atau function dapat menerima input atau parameter, melakukan operasi dan mengembalikan output. Fungsi membantu dalam mengatur kode, membuatnya lebih mudah dibaca, dipahami, dan digunakan kembali. Misalnya gini ya, ini ada nama fungsi parameter satu, parameter 2. Mungkin kalau di Excel itu kayak misalnya, saya buka Excel ya, sebentar. Excel. Excel, misalnya kita punya angka satu, 2, 3 gitu ya. Terus kita mau nyari sama dengan average dari ini. Nah, sorry. Ini ada number satu, number 2. Ini adalah parameter. Atau kalau di Python juga bisa disebut sebagai argumen. Kelihatan nggak? Di sini. Jadi kalau di Python, sorry, kalau di Excel kan kita tinggal average, gini, drop, ntar gitu ya. Nah, kalau di Python, kita bikin, ada yang pre-built, teman-teman. Di Python itu ada yang pre-built. Pre-built itu maksudnya udah ada di Python-nya, tapi ada juga yang bisa kita bikin sendiri. Kalau Excel kayaknya bisa bikin function sendiri, cuman agak lebih ribet gitu. Terus selanjutnya, nah, ketika kita membuat apa namanya function, semuanya itu diawali dengan def atau define. Def, terus kita bikin nama function yang kita mau, bebas. Dengan bebas bersyarat ya. Terus habis itu kita sediakan apa namanya? Kita tentukan parameternya mau ada berapa, terus diakhiri dengan titik dua. Habis itu kita bikin block code-nya sama return statement. Mungkin sampai sini agak-agak bingung ya, maksudnya agak sulit dipahami, cuman nanti pas hands-on insya Allah akan lebih jelas gitu. Sebentar. Sekarang kita langsung hands-on. Oke, kita pakai apa nih? Misalnya, sorry sorry, share dulu kita ke tutor. Oke, kita bikin sini. Saya hapus dulu code. Pertama kita mau bikin apa nih? Misalnya ya, misal kita mau bikin menghitung menghitung keliling lingkaran gitu ya. Misal, kita bikin di sini define luas lingkaran. Nah, ini teman-teman, ketika membuat apa namanya nama untuk variabel atau function itu ada rules-nya. Rules-nya itu pertama dia case sensitif. Case sensitif itu misalnya gini, kita nulis luas lingkaran gini sama luas lingkaran kayak gini, ini adalah dua hal yang berbeda. Walaupun kalau kita sebagai orang manusia gitu ngeliat, oh ini sebenarnya sama aja gitu. Tapi buat komputer ini adalah dua hal yang berbeda. Terus ada dua cara penulisan teman-teman untuk bikin menulis nama variabel.
yaitu ini adalah model camel, sorry, ini adalah model snake, snake case. Kalau satu lagi biasanya terus gini, luas lingkaran gitu. Jadi dua kata disambung tanpa ada pemisah. Yang memisahkan adalah huruf besar sama di apa huruf besar di awal kata gitu. Kayak ini luas lingkaran kan L-nya gede sama L-nya ini juga gede. Nah, kalau kita sorry, ada lagi dilarang menggunakan angka di depan. Kelihatan kan langsung merah ini karena nggak boleh kita menulis angka di depan sebagai huruf pertama di pembuatan nama variabel gitu atau function. Nah, luas lingkaran ini kalau kita ngitung luas lingkaran apa sih ininya parameternya? Kan rumusnya tuh apa? Ada yang ingat nggak rumus luas lingkaran? R kuadrat. Gimana? Pi R kuadrat ya. R tuh apa? Jari-jari. Atau kita nulis aja misalnya R gitu ya. R. Define. Jadi apa namanya? Kita mau bikin function define luas lingkaran dengan parameternya baru satu nih, R doang. Gitu ya. Kenapa kok parameternya cuma satu? Nggak kita masukin pi sebagai parameter? Karena pi atau pi itu kan eh, dia tuh konstanta ya, nggak akan berubah gitu. Mau jari-jarinya berapa, dia akan tetap pakai nilai pi itu adalah 3,14. Oke, nah terus habis itu kita sudah bikin ini rumus luas, sorry, ini deh, luas hasil luas lingkaran, hasil sama dengan 3,14 dikali, nah ini kita mulai masuk ke operator matematika, standar lah ya, perkalian tuh pakai bintang, tapi kalau misalnya di Excel mau kuadrat kan begini ya teman-teman, kalau di Python enggak, dia pakainya gini, gitu. Selesai, kita misalnya udah ketemu nih, apa namanya, rumusnya udah selesai kita bikin. Ini yang terakhir return hasil. Nah, teman-teman gini, setiap kita punya mau bikin function begitu setelah def, dia akan otomatis ada nambah satu tab nih. Jadi artinya dia masih ada dalam satu blok kode yang sama. Udah selesai, print hasil. Oke, kita coba dulu. Ini kita run. Kalau dia tandanya hijau berarti coding kita nggak ada yang salah. Tambah, sekarang kita tulis luas lingkaran berapa maunya kita. Misal 4. Ter, hasilnya 50,24. Oke. Nah, di sini saya mau jelasin lagi ada beberapa tipe data yang kita pakai di sini. Pertama, kita bisa lihat di sini ada 3,14. 3,14 itu kan angka desimal. Kalau angka desimal itu adalah angka float. Tipe datanya float. Float itu pasti desimal tuh pasti float. Ada koma itu udah pasti float. Kalau yang ini angkanya bulat, nggak ada desimal, itu adalah integer, integer ya, nggak ada koma pasti integer. Gitu. Sekarang kan tadi kita lihat di sini ada 50,24 teman-teman. Nah, bisa nggak sih kalau saya pengen ngubah si 50,24 ini yang tadinya float jadi integer supaya dia angkanya bulat misalnya gitu ya. Bisa caranya adalah kita melakukan yang namanya data casting. Data casting adalah mengubah satu tipe data ke tipe data yang lain. Untuk mengubah float jadi integer, itu adalah kita melakukan kayak gini. Nah, hasil ini yang tadinya adalah float, kita ubah, kita casting jadi integer. Kita run lagi di sini, terus kita play. Nah, jadinya kan hasilnya bulat gitu. Oke, sekarang kita mau nambahin nih, misalnya hasilnya ini kan baru angka nih. Saya pengen hasilnya itu di belakangnya ada satuannya. Satuannya luas lingkaran kan centimeter square ya, atau sentimeter kuadrat. Caranya gimana? Caranya adalah kita menambahkan string
di sini. Sorry. Nambahkan string, gini kan, sentimeter square. Terus kita mau masukin si hasil ini sorry kita balikin lagi ke sini dulu. Kita mau masukin hasil ini ke string. Hasil, misal kayak gitu. Kita run lagi nih. 50,24 loh, kok nggak ada perubahan gitu ya. Berarti sebentar, oke. Ini kita ganti, pindahin ke sini. Return ya, gini. Oke. Loh, kok hasil CM square nggak ada angkanya? Caranya gini teman-teman. Ini karena kan ini adalah string ya teman-teman. String tuh biasanya dipakai untuk teks. Teks kalau di Excel tuh kita kasih tanda kutip di angka, dia akan jadi teks gitu ya. Gimana caranya kita masukin si hasil ini ke sini? Caranya gini teman-teman. Kita taruh F. F itu apa? F itu maksudnya jadi kayak function. Kita bisa masukin function. Terus ini kita hapus, ganti dengan ini. Hasil. Save. Kan? Terus kita jadilah 50,24, 50,24. Kelihatan ya teman-teman ya. Nah, kalau di Excel ya teman-teman, eh, kita kan bisa pakai misalnya si 3,14 ini kita ganti jadi pi, misalnya gitu ya. Tapi kok di Python nggak bisa? Sebenarnya bisa, tapi ada syaratnya, yaitu kita harus import yang namanya library. Import library itu kayak gimana? Kalau misalnya teman-teman pernah nonton film ya, judulnya The Matrix, yang tiba-tiba si Keanu Reeves itu dari yang nggak ngerti bela diri, terus diimport library karate ke otaknya dia akhirnya jadi bisa belajar karate. Nah itu mirip sebenarnya prinsipnya. Nah, Pi ini sebenarnya ada di library yang namanya math. Jadi caranya gimana? Kita import dulu, import math, gitu ya. Terus kita run di sini, kita run code-nya, beres. Ini kita run lagi. Masih belum bisa sebenarnya. Kenapa? Karena ini masih kuning nih. Caranya gimana? Untuk jadi si Pi itu bisa memberikan hasil angka. Kita bikin gini, math.py. Udah nggak ada kuning, garis kuningan di sini, itu artinya udah sesuai dengan kaidah nulis coding gitu. Run, beres, kita cari hasilnya. Tek. Oh, ini ada yang salah. Apa? Float is not callable. Oke. Oh, tanda kurung kuning itu dia otomatis, otomatis bikin. Sorry, ini kita nggak harus pakai ini. Nah, coba. Oke, dapat. Sorry, yang tadi yang mas.py itu kita nggak perlu pakai tanda kurung gitu ya. Nah, tapi kita bisa ngeliat kan di sini hasilnya 50,2654,824. Ah, kayaknya kita nggak perlu deh banyak-banyak apa namanya banyak-banyak pakai angka di belakang koma gitu. Bisa nggak kita ubah jadi katakan saya cuma pengen ngambil dua angka di belakang koma bisa. Caranya titik titik dua sorry titik dua titik dua f. Dua f itu maksudnya dua angka di belakang koma. Kalau mau lebih dari dua, tiga misalnya gitu bisa. Ini kita run lagi, play. Gitu teman-teman. Ini masih yang function sederhana yang pakai satu parameter. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Boleh deh pakai mic. Nggak, sorry, maksudnya nggak di chat, ngobrol langsung boleh. Ada? Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Oke, ini kan tadi kita bikinnya luas lingkaran doang nih. Sorry. Yang boleh jelasin lebih lanjut lagi yang fungsi return. Oke, gini teman-teman. Fungsi return itu fungsinya kayak apa gitu ya? Kenapa ada return? Jadi gini, eh pertama ini emang sudah jadi kaidah utamanya dalam pembuatan, maksudnya dalam membuat function itu udah pasti ada return. Return itu seperti misalnya gini teman-teman, saya punya, saya disuruh mikir gitu ya, satu tambah satu sama dengan berapa? Nah,
Satu tambah satu itu ketika saya pikir jawabannya udah pasti dua. Tapi ketika ada return, itu saya menyatakan bahwa itu adalah angkanya dua. Gitu loh. Kira-kira, ini apa nih? Ini saya mau run code. Sorry. Christopher gimana? Cukup jelas nggak ya dengan fungsi return? Python is not found run without argument. Saya ada statement lewat nggak ya? Ini Fauzan Dwi pakainya yang apa nih? Misi bang, ini saya pas di run code-nya muncul tulisan running Python tutor1.py. Python was not found. Oh, kenapa Python was not found? Karena belum diinstal Python-nya. Itu. Udah diinstal belum Python-nya? Fauzan. Christopher gimana tadi? Udah cukup jelas belum? Halo? Jelas Pak Aman. Oke. Kalau misalnya nanti belum ada yang mau ditanyain lagi di luar ini juga boleh ya. Oke, sekarang kita coba ke bikin function yang punya parameternya lebih dari satu. Contoh misalnya gini. Ini kan kita bikinnya masih pakai satu parameter. Misalnya saya mau bikin satu function yang bisa menjelaskan apa namanya, nggak cuman luas lingkaran tapi juga bikin keliling lingkaran gitu ya. Jadi berarti akan ada dua parameter yaitu jenis yang mau kita cari gitu ya. Maksudnya jenis perhitungan yang kita cari sama jari-jarinya. Misalnya kalau kita nyari rumus luas kan tadi PR kuadrat. Kalau yang keliling lingkaran kan dua dua R kali V gitu ya. Berarti kita mau cari misalnya saya mau tulis jenis koma R itu ya. Terus, nah ini kita akan main loop function nih. If jenis sama dengan, sorry, sama dengannya harus dua kali teman-teman. Kalau sama dengannya cuma satu, itu untuk operasi matematika. Tapi kalau jenis sama dengannya dua, itu menandakan kayak misalnya jika apa ya? Nanti sambil berjalan aja deh ya. Saya juga bingung jelasinnya gimana. Jika jenis sama dengan luas, gitu ya. Maka, sorry, maka eh, hasil sama dengan math.p kali r kuadrat. Sorry, r kuadrat. Nah, kalau misalnya di Python, sorry, di Excel kan if dalam kurung argumen pertama titik dua else tutup kurung enter gitu ya. Kalau di sini, sorry, eh, kalau di Python if itu bisa menjelaskan lebih dari dua kondisi, tapi perbedaannya gini. Kalau misalnya kita pakai else, kita udah nggak perlu nambahin apa-apa, maksudnya nggak perlu nambahin kondisi lain. Nggak perlu nambahin ini nih, kondisi ini. Tuh, langsung else hasil sama dengan misal nih, math.py kali 2 kali R. Ya, sorry. Ini ada yang lupa apa? Return. Return. Kita nggak langsung ya. Print, print, F luas lingkaran sama dengan eh hasil. Ya, Tok, balik. Square. Terus yang ini kita bikin return print F keliling lingkaran. Misalnya ya, lingkaran sama dengan hasil
sentimeter. Karena dia kan keliling ya, nggak pakai sentimeter kuadrat. Kalau udah centang hijau berarti dia nggak ada masalah. Play. Kita tulis def lingkaran. Dalam kurung kita mau nyari luas misalnya. Luas, koma. Ini harus karena dia tipenya string. Oh kok def? Sorry, sorry. Harus pakai def lagi. Kita run. Nah, wah, ini kenapa hasilnya banyak banget? Oh, oke. Maksudnya. Gitu. Luas lingkaran gini. Terus kalau kita mau cari keliling, gimana caranya? Lingkaran, keliling, koma, dua. Bentar. Sorry, run. Tek. Sorry. Oke, keliling lingkaran, hasilnya sekian. Tapi ini kalau misalnya kita bikin if-nya terlalu apa namanya? Terlalu sederhana, kita bisa nulis gini. Lingkaran, saya nulisnya apa? Panjang, koma dua. Hasilnya keluar juga keliling lingkaran, padahal saya nulisnya panjang. Kenapa? Karena kita tidak memberikan kondisi di else. Gimana cara memitigasinya? Cara memitigasinya gini. Sorry, elif, gitu ya. Jenis sama dengan keliling. Hasilnya, maka ini hasilnya adalah ini, gitu ya. Else, return, print, eh, Anda salah rumus. Misal, oke, jadi kita luas, dapatnya masih sama, kelingkaran juga keliling masih sama. Begitu kita nulisnya parameternya berbeda, dia akan nulis Anda salah rumus. Kayak gitu. Nah, sekarang gimana kalau saya nulisnya gini? Luas saja. L-nya gede, koma 2. Anda salah rumus. Lah, padahal kan sama aja, sama-sama luas. Walaupun ini kan case sensitif. Tapi sebagai kita kita sebagai manusia juga ngeliatnya kan sama ini luas L gede sama L kecil. Tapi di Python itu dia hasilnya salah gitu. Maksudnya dia nggak masuk ke parameter yang ada gitu kan. Kira-kira nih cara nyelesainnya gimana? Ada yang tahu nggak? Boleh bantu dijawab, saya tunggu. Oke, ada lagi? Nggak ada lagi? Oke, teman-teman, benar ini Christopher bahwa yang harus kita lakukan adalah melakukan eh, mengecilkan si huruf dengan pakai lower gitu ya. Jadi caranya gimana? Jenis itu ini. Jenis itu sama dengan jenis dot lower. Gitu ya. Kita run. Maksudnya ini apa? Jadi setiap ada tulisan yang kita, sorry, jenis yang kita tulis pasti tulisannya mau gede mau kecil akan kita samain jadi kecil dulu. Tuh, coba kita lihat yang sini. Nah, udah ketemu kan. Jadi kalau misalnya kita mau nulisnya kayak gini, sorry, kayak zaman saya kecil dulu, tulisan kayak gini mah alay istilahnya. Oke, kita run, dia akan tetap, oh sorry, kelililing, kebanyakan, sorry. Nah, dia akan balik ke apa akan tetap bisa dibaca. Sebenarnya bisa pilihannya adalah mau lower atau upper. Jadi kecil semua atau jadi kapital semua.
Nah, tadi Christopher udah bener bahwa ini kita pakai jenis apa? Jenis dot lower. Nah, mungkin teman-teman nanya, ini tuh apa sih? Sorry. Ini tuh apa sih dot lower itu? Jadi teman-teman, lower itu function. Tapi function yang nempel sama ini adalah objek, ya, adalah bisa disebut juga dengan metode. Dan banyak metode built-in kayak tadi lower, ada upper, dan masih banyak lagi teman-teman yang bisa teman-teman misalnya mau cari bisa cari di internet banyak gitu. Tapi sekarang ini yang kita pakai ini dulu, gitu teman-teman. Ada yang mau ditanyain sejauh ini? Halo, gimana? Udah aman? Ada yang mau ditanyain? Atau kita mau coba bikin satu lagi? Apa? Kita bikin satu function lagi deh, yang parameternya 3. Ada ide nggak? Mau bikin apa? Parameternya 3. Ini yang tadi parameter 1 udah, parameternya 2 udah. Sekarang tinggal parameter 3. Ada yang mau ngasih ide nggak? Di, di. Nggak ada? Mm-mm. Nah, kita mungkin. Kalau nggak ada, kita... Oke, saya akan ngasih gini lagi ya. eh saya mau ngejelasin sedikit tentang kita lanjutan dari ini. Lanjutan dari ini. Ini kan jenis sama dengan eh, luas gitu ya. Nah, ini ada macam-macam teman-teman. Kan misalnya ada contoh aja ya, A sama dengan B. Pasti pernah ngeliat juga kan A lebih besar dari B, itu standar. Break, break. Terus ada juga A lebih kecil, dari B. Atau A lebih besar sama dengan B, A lebih besar sama dengan B, gitu. Lebih kecil sama dengan B. Ada juga kalau misalnya tidak sama dengan itu A tidak sama dengan B, gitu teman-teman. Terus ada juga n dan or function gitu. Sama kayak di Excel sebenarnya mirip. Oke, kita sudah selesai di hands on-nya. Kita balik lagi ke sebentar. Pak, bedanya penggunaan while dan if seperti apa ya? Gini, untuk while dan if nanti akan dijelaskan di apa namanya? Akan dijelaskan sama rekan saya di minggu ke pertemuan ke berapa ya? Keempat apa ketiga gitu. Tapi gini, kalau if itu terjadi ketika argumennya ketemu gitu. Kalau while jadi misalnya ada sebuah kondisi di mana misalnya gimana ya jelasinnya ya? Kalau tujuannya belum tercapai gitu ya, kalau misalnya kita mau mencapai sesuatu nih, misalnya kalau ini saya ambil contohnya dari kehidupan nyata dulu ya, bukan di Google ya. eh Misalnya kita mau nyalain air, mau ngisi sebuah apa namanya, mau mengisi sebuah tangki air misalnya gitu ya. Terus kita nyalain keran. Selama airnya belum meluap, keran jangan ditutup. Nah, itu while gitu ya. Kalau if itu kayak kalau airnya sudah meluap, kerannya ditutup. Nah, itu perbedaannya. Kurang lebih kayak gitu ya. Tapi nanti kalau di masalah di programming,
di pertemuan yang ketiga biar lebih jelasnya lagi gitu. Terus gimana udah cukup jelas Mbak Faza? Ini saya bantu Mas Zaki dulu ya. Muhammad Zaki izin tampilan warna tanda kurung di Visual Code dengan di Google Colab beda, beda banget. Bukan beda banget, beda karena memang itu dua dua hal yang berbeda. Bahkan di Visual Code pun kadang-kadang komputer satu sama komputer lain warnanya beda. Bisa kayak gitu. Bisa disetting sebenarnya. Cuman kita nggak bahas dulu setting nanti ada saya coba cariin cara settingannya. Tapi sekarang kayak gitu aja dulu. Memang beda. Bahkan sesama Visual Code beda komputer bisa beda. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Selagi coding berjalan, berarti nggak ngaruh ya? Nggak ngaruh warna coding, nggak ngaruh tuh dalam artian perbedaan warna di saya dan di Mas Zaki itu nggak ngaruh apa-apa. Cuman kalau misalnya apa ya namanya? Kalau ada warna merah itu biasanya sama di semua semua platform sama itu ada yang error, ada sesuatu yang salah penulisan codingnya gitu. Gitu ya Mas Zaki. Ada lagi yang mau ditanyain? Ada lagi yang mau ditanyain? Kita masih ada kita udah jam 5. Masih jam 5. Ada yang mau ditanyain lagi atau ada yang mau dicobain atau ada yang mau coba dulu, ada yang salah terus tanya ke saya juga boleh. Saya ada yang lagi nyoba nggak sekarang bikin function sendiri? Ada? Kalau nggak ada, memang kita perlu tetap Anaconda nggak? Ya, kalau VS Code udah bisa run Jupyter kayaknya. Oh, Anaconda itu sebenarnya untuk yang eh sebentar. Bang, kita perlu tetap Anaconda nggak? Kalau di VS Code udah bisa run Jupyter nggak perlu. Kita udah nggak perlu Anaconda. Untuk kalau misalnya udah pakai Jupyter. Gitu. Ada lagi? Pak, tadi setelah install extension untuk masuk ke tampilan ngodingnya gimana ya? Eh, Sebentar. Saya coba lagi ya. Saya kasih contoh. Tar, 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 tar. Mm, mm, mm. Tadi udah sampai sini, berarti udah ini ya, sudah sampai install extension. Nah, kita pilih folder nih. Open folder. Foldernya mana? Misalnya udah saya kan bikin folder kuliah, bukan ini, kuliah ini, terus tutor Python misalnya ya. Setelah itu select folder, dia akan keluar kayak gini. Terus ini sorry, tools editor. Ini kita tambahin yang sini, new file. Terus nama filenya apa? Misalnya tadi tutor 3 dot ipynb. Kalau mau pakai notebook. Kalau mau pakai yang Python doang, py. Gitu. Gimana Mas Satria? Jelasin lagi tidak dev itu buat apa? Oke. Dev itu digunakan untuk membuat function. Jadi kalau kita nggak bikin function, sorry. Kalau kita nggak pakai function, kita nggak akan bisa bikin, sorry, nggak pakai dev, kita nggak akan bisa bikin function. Misalnya, tadi apa sih? Lingkaran. Kalau misalnya nggak pakai function, cuma gini aja jadinya. X tambah Y. Sorry. X tambah Y. 2, langsung hasil sama dengan X. Cuman jadi just another Excel aja gitu jadinya. Hasil. Nah, kita nggak bisa ngedit apa-apa lagi gitu. Langsung lagi hasil. Nah, kalau pakai dev itu berarti kita bikin, itu adalah tanda untuk kita membuat function dev. Kalau di nanti misalnya teman-teman akan pakai Octave atau pakai MATLAB, itu namanya bukan dev tapi function.
Ada lagi yang mau tanyain? Sorry. Tadi disebutin sama Mas William ada virtual environment ya? Saya mau jelasin virtual environment sedikit ya. Jadi gini teman-teman. eh Kalau kita, di sini ada yang pernah pakai MATLAB nggak? Saya mau tanya dulu. Nah, siapa lagi? Ada lagi yang pernah pakai MATLAB? Nah, MATLAB itu dia itu sebuah program yang sudah terstandar, sudah paten gitu. Jadi ketika ada perubahan apa update version gitu ya, misalnya MATLAB 10 jadi MATLAB 11, otomatis semua library yang pernah dipakai di MATLAB itu akan ngikutin upgrade-nya gitu ya. Berbeda dengan Python. Python itu open source. Jadi library itu banyak tersebar di internet lah. Di dunia tuh udah banyak library. Tapi yang bisa ngikutin semua perkembangan Python itu nggak semua. Di sini Python yang saya pakai 3.10,6. 3.10.6 versinya. Sedangkan versi terbaru kalau nggak salah 3,12. Kenapa saya pakai 3.10? Karena saya sedang ngerjain tesis yang library-nya itu hanya kompatibel dengan Python 3,10 gitu ya. Nah, gimana kalau kita punya banyak project yang tiap library-nya itu memerlukan Python yang berbeda-beda. Misalnya saya pakai library OpenCV, Pythonnya 3.10. Terus ada library B, dia cuma bisa pakai Python 3.12. Ada yang library C, saya cuma bisa pakainya Python ke 3,8 gitu. Kalau misalnya kita install 3.10, berarti kan yang jalan cuma project satu doang, yang dua tiganya nggak jalan gitu ya. Nah, ini ada strateginya, maksudnya ada jalan keluarnya gitu. Jadi sebentar ini, ini nggak akan jadi tugas kok, tenang. Saya cuma sharing aja. Jadi gini teman-teman, kita punya yang namanya komputer nih. Kelihatan nggak paint saya? Semoga kelihatan ya. Kelihatan Mas, aman. Kelihatan ya. Nah, Python Python yang pertama misalnya kita install Python nih pertama kali di komputer. Python berapa? PY tipe 10 misalnya gitu ya. Terus saya dikasih project sama atasan saya. Ini buat nih ada project suruh bikin apa ya istilahnya machine learning. Library-nya A, B, C, D, E, F, G. Dan library-nya ini hanya bisa dijalankan pakai Python 9 buat gitu misalnya. Caranya gimana? Kita bikin satu namanya virtual environment. Nah, kita bisa install di sini Python yang kita perlukan, Python 9. Kita install lah A, B, C, D, E, F, G. Gitu ya. Terus, tiba-tiba saya ada klien lagi datang ke bos saya, terus bilang, buat nih ada project lagi. Perlunya Python 11. Ya saya bikin lagi di sini. Satu environment lagi, virtual environment. PY Python-nya sorry jelek ya. Maaf. Python 11 library-nya tak 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 itu. Jadi saya punya 3 Python di satu komputer yang sama. Itu fungsinya virtual environment. Bayangin kalau misalnya ini Python buat nih ternyata projectnya cuma bisa pakai Python 9 yang saya install cuma ini saya hapus, saya uninstall, saya pasang Python 11. Lah project ini kan jadi nggak jalan gitu. Nah, itu fungsinya Python sorry, virtual environment. Gimana cara bikinnya? Nggak sekarang saya jelasinnya, nanti aja. Soalnya saya juga nggak siap dengan materi itu gitu. Cuman jelas, karena saat ini pun juga sebenarnya belum butuh-butuh amat. Karena masih basic banget. Library yang kita pakai paling nanti di pertemuan selanjutnya ke NumPy ya. Gitu. Jadi
Virtual environment nanti aja. Ada yang mau ditanyain? Ada yang kesulitan sama instalasinya? Ya, gimana Mas Damar? Monggo, mau ngobrol, mau mic on atau mau chat? Saya tadi kan nyoba yang kode Yang pertama mana? tuh, yang blok kode yang pertama udah bisa. Cuman pas blok kode yang kedua yang pas pengen nyobain masukin angka lingkarannya, jari-jari lingkarannya nggak bisa di running. Kenapa Oke, ya? boleh boleh di share ya. Ntar saya stop share dulu. Silakan Mas Damar. Bentar. Kita coba Udah lihat. ada belum? Oke, sebentar kita lihat ya. Oke, ini udah pentok paling atas. Iya, Oke, kesalahannya adalah Mas Damar belum menginstal, mengimport library Math. import. Heeh. Gimana tuh maksudnya, Oke, coba Mas? gerakin mouse-nya ke paling atas, Mas. Jangan, jangan. Turun dikit, jangan, jangan. Turun sedikit, turun lagi, turun. Sampai keluar tulisan code. Ah, ini boleh deh, kiri, 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 yang ada code. Nah, klik, klik. Sebentar. Oh, 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 oh. Ini kebanyakan. Bisa nggak, Mas? Kalau misalnya mouse-nya diarahin ke tengah-tengah sih. Ntar, bisa nggak ya saya tulis? Wait, wait, wait. Eh, di sini pakai note annotation gimana ya caranya ya? Saya lupa deh. Naik dikit mas, naik dikit, naik, 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 naik. Nah, tuh klik, klik. Nah, betul, klik. Nah, ini kan ada di atas nih. Tulis Hmm. import, import, spasi, math, math. Nah, sekarang eh, play buttonnya diklik, ya. Terus yang bawah diklik lagi. Coba. Ini kenapa jadi tulisannya Anda tolol? Coba. Oh, oke. Ada lagi ya kesalahan satu lagi, Mas. Itu yang bagian jenis. Enggak, benar-benar, sorry, sorry, udah benar, benar. Coba di, Ya. nah sekarang lingkaran itu kan Mm-mm. luasnya masih tanda garis kuning kan ya di bawahnya tuh, Iya. karena itu bukan integer, jadi harus dikasih tanda petik dulu. Kita ubah jadi string. Enggak, jangan sampai dua, sampai luasnya aja. Nah, tuh. Coba di run. Nah, bisa kan? Oh iya. Oke. Ada Oke, lagi, makasih Mas. Jupiter cara ini sana Mas belum bisa. Kalau Jupiter, kebetulan saya karena belum pernah pakai ya, nanti coba tanya ke Mas Wildan ya. Saya juga belum pernah install Jupyter, jadi agak kurang bisa menjelaskan gitu. Kecuali extension, extension di VS Code. Ada lagi yang mau ditanyain? Sorry ya Mas Mukhtar ya, saya belum bisa jawab kalau yang Jupyter. Jagain anak-anak. Ma, aku nginep besok ya. Nginep di? Oh, kegiatan sekolah. Kegiatan kampus kan. Maaf, Pak Putar. Jupiternya udah sampai mana, Pak? Atau gini, Mas Mukhtar boleh dibantu share screen deh, biar Iya, kita barangkali bantu bisa install ya. saya bantu. Kopi buat tukang. Ya bos. Iya, kalau ibu nggak beli, saya nggak nyuci nih sama ibu beli. Jadi saya bilang ya, Assalamualaikum. Oke, nggak apa-apa kalau belum bisa share screen. Coba nanti saya bantu cari ininya ya, video YouTube-nya untuk install Jupyter. Ada lagi yang mau ditanyain nggak? Mau dari instalasi kecuali Jupyter ya, mau instalasi atau mau apa? Ada yang masih belum bisa kejawab gitu. Ada yang masih error atau apa? Kita masih ada berapa waktu kita masih berapa lagi Mas Wildan? 15 menit atau bisa lebih? Bisa.
Bisa lebih Biasanya ya. kadang-kadang lebih sih Mas. Tapi Lebih kalau ya. berdasarkan waktu dari kampus biasanya Satu satu setengah jam jam. 30. Nah, Oke. Mungkin ada yang masih coba-coba atau misalnya ini saya coba balik ke ini dulu ya ke apa namanya? Balik ke sini si presentasi PPT. Hands on-nya udah selesai. Nah, ini ada tugas pertama. Kita membuat pertama tugas satu nih, kita bikin function rumus dari fisika dasar. Misalnya kayak menghitung gaya, menghitung GLBB atau GLB, bebas. Ini satu aja. Misalnya kita mau mencari apa? Powernya lensa, misalnya gitu. Pakai function, bikin. Terus kedua, kita bikin konversi satuan suhu atau temperatur. Kayak tadi kan misalnya saya bikinnya itu luas sama keliling. Nah, ini gimana caranya dari Celsius ke Reaumur, ke Kelvin, ke Fahrenheit, atau misalnya dari Reaumur ke Celsius, dari Kelvin ke Celsius, atau sebaliknya gitu. Jadi parameternya ada eh, satuan asli, satuan awal, terus satuan apa ya? Satuan tujuan gitu kan. Terus di suhunya berapa gitu. Paham nggak sampai sini soalnya? Ini ada chat lagi sering. Terus eh, tugas ketiga, tugas ketiga ini mungkin diselesaikan nanti di pas udah deket-deket aja nggak apa-apa karena ini pakai if ya. Karena kita anak teknik mesin, kita tuh nggak akan bisa lepas dari yang namanya fluida yang laminer atau turbulen. Turbulen sama laminer itu biasanya ditentukan dengan Reynolds number gitu ya. Nah, coba bikin apa namanya function yang bisa menjelaskan apakah sebuah sebuah aliran itu laminer atau turbulen dengan parameternya densitas fluida, flow velocity, diameter pipa, dynamic viscosity. Jadi ada berapa tuh? Satu, dua, tiga, ada empat parameter. Gitu ya. Dikumpulinnya di link yang ini saya sampaikan di PowerPoint-nya, batas tugasnya. Sebenarnya tanggal 3 Agustus, tapi semakin cepat semakin baik. Gitu ya. Oke, untuk presentasinya udah selesai, kita lanjut ke tanya jawab ya. Terus ini di-share-kan ya link rekaman Zoom ini. Baru selesai install. Gimana Mas Wildan? Eh, Rekaman Zoom-nya di-share kayak nanti? insya Allah diusahakan di Di-share kok. kami share kok. Oke. Terus ini absennya cukup dari mengerjakan tugas atau ada link? Gimana Mas ininya? Untuk linknya, sorry, ini udah sempat dikirimkan link atau belum? Link. Panas sih. Oke, ini barangkali bisa saya kirimkan linknya ya Oke, untuk oke. absensinya. Taruh di chat ya. Betul. Jadi absensinya itu ada dua ya, rekan-rekan. Mm-mm. Ada yang link kehadiran dan juga ini ya, naruh langsung di G Drive untuk penugasan. Jadi duanya perlu diisi. Makasih. Terima kasih Mas Wildan. Ada lagi yang mau ditanyain? Jadi tadi yang kita pelajarin di dalam membuat function itu ada membuat function itu sendiri, terus ada operator matematika, terus ada data casting gitu ya. Oke, kalau ada kesulitan tugas bisa tanyakan via WA, bisa tapi gimana Mas Wildan mau di Japri atau mau di grup aja? Kalau saya sih di grup aja kali ya. Boleh di grup aja, Mas. Jadi Di grup biar aja ya, aktif. jangan Japri ya. Betul. Jadi kalau yang ada tugas satu dan nomor dua konversinya dari Celsius saja atau nah yang tugas nomor dua nggak dari Celsius saja, pokoknya misalnya Reaumur ke Celsius atau dari Celsius ke Reaumur, Celsius ke Kelvin, Reaumur ke Kelvin, ke Kelvin ke Celsius, Kelvin ke Reaumur, ke Fahrenheit. Nah, itu harus bisa lah dua-duanya Mas Bodi, harus barangkali boleh. Hmm? kalau mau ini, saya ada contohnya yang ini. Yang apa? Bisa saya tampilkan atau gimana? Boleh boleh saya stop share ya. Ya, boleh. Ini saya izin share screen rekan-rekan.
Oh ya, ini rekan-rekan. Sebelumnya kan eh, kalian udah tahu apa IPYNB kan? IPYNB, file IPYNB, dan juga ada lagi satu satunya PY. Kalau misalnya PY itu di apa CMD itu bisa langsung dilakuin. Jadi PY itu nama lainnya itu executable file. Jadi kalau misalkan mau di execute di sini itu juga bisa. Oke, tugas satu ya. Contohnya ini masukkan nilai suhu Celcius. Saya masukkan 20 ya. Ah, jadi nanti langsung tampil. Jadi perlu masukkan input, kemudian di sini nanti langsung masukin tugasnya. Ya kalau Celcius ke Celcius berapa, kalau ke Kelvin gimana, kalau Fahrenheit gimana, dan diameter gimana. Barangkali seperti itu, Mas. Sorry, Apakah sudah untuk terjawab? untuk input di minggu depan ya belajarnya sama Mas Wildan. Oke, siap. Ini kalau untuk eh sebisanya aja dah. Nanti yang yang di materi seperti apa nanti bisa diikutin. Gitu. Atau mau kayak tadi bikin yang berdasarkan yang saya ajarin juga nggak apa-apa. Berarti bikin 4 fungsi ya Pak, betul. Jadi 4 fungsi. Ada lagi yang mau tanya? Teman-teman nanti untuk yang metode, ada function, yang sudah built-in di Python, bisa dicari di internet ya. Banyak kok. Di YouTube juga banyak. Terus kalau misalnya ini, apa namanya? Kalau misalnya nanti hasil, misalnya ada hasilnya 0, sekian, 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 dibatasin maksimal 4 aja ya. Kan tadi udah saya jelasin 4 angka di belakang koma, gimana cara bikinnya. Supaya nggak tebel-tebel amat sama coba mempraktekkan apa yang tadi diajarkan gitu. Ada lagi yang mau ditanyain nggak? Bila tidak ada barangkali bisa ini Mas Saya eh tutup ya. Atau mau ditutup gimana? sama ini apa dokumentasi. Loko ya foto ya. Mau Ya, saya apa mau Mas Wildan nih? boleh Mas Bodi dah. Oke, sebentar. Saya yang Loh, screenshot atau gimana? ini maksudnya mau dokumentasi, mau foto mukanya atau berarti open cam gitu? Open cam. Open Jadi on cam. cam semuanya. Mas Wildan aja deh. Saya udah lama nggak pakai ini soalnya. Nggak pakai apa Zoom. Oke, siap-siap. Lama nggak meeting. Ini rekan-rekan bisa ini ditunggu untuk eh, open cam. Terus jangan lupa ya diisi link kehadirannya. Karena untuk link kehadirannya hanya kami kirimkan di chat Zoom, nggak di grup. Ada berapa orang? 38 orang ya? Pasnya tadi ada Tiga 40 lah. deh. Iya, ada dua orang yang tiba-tiba keluar tuh. Oke, buat boker kali. Oke, oke. Saya Aman, pegang aman, merah dulu aman. katanya. Santai aja. Matiin dulu dah. Lagi di rumah nggak enak. Iseng deh mau tanya nih. Ini kan kita karena lagi libur ya. Kita kan belajarnya online nih. Kalau dari teman-teman prefer trainingnya online atau misal ada kesempatan kita bikin offline gitu. Ya, Mas. Gimana? Kalau dari kami sebenarnya fan-fan aja sih, menyesuaikan. Iya, nggak maksudnya kita pengen tahu aja kalau dari teman-teman tuh pengennya online apa offline gitu. Kepo aja sih. Ini mau sambil nunggu yang setting kamera. Boleh kak Soalnya meskipun offline bagus. liburan, saya juga ke kampus ini. Sama online. Ini di lab.
Padahal kayaknya pada lebih banyak yang suka online ya. Kalau gue sih prefer offline sebenarnya. Jadi, maksudnya pribadi ya, nggak harus diturutin juga. Tapi kayak kalau offline tuh interaksinya lebih engaging gitu. Mohon maaf nih soalnya angkatan 2010 ngerasain nggak pernah ngerasain online waktu muda. Oke, ini kelihatannya udah pada Udah online semua online ya? semua ya? Oke, Oke, ntar. Nyalain. saya aba-aba nih. Satu, dua, tiga, cheese. Udah? Untuk slide satu udah. Ini BTW ada dua nih. Ini tadi si Rafa lagi KP online. Ini nggak maksudnya bukan untuk sekarang. Maksudnya nanti kalau misalnya ke depannya kita mau ada lagi gitu. Nggak sekarang. Oke, Aman-aman. selanjutnya untuk yang kedua. Satu, dua, tiga, cheese. Oke, siap. Oke, Terima teman-teman kasih kalau rekan-rekan yang udah mau on cam dan hadir pada pertemuan sore hari ini. Kami tunggu nih tugasnya dan juga jangan lupa eh, mengisi absensi ya. Terima feel free kasih. buat tanya-tanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya teman-teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Feel free untuk nanya-nanya ya, rekan-rekan, untuk di grup.